Pastor, apa itu stigmata dalam ajaran gereja Katolik? Baik, saya akan menjawab. Stigmata adalah luka-luka atau bekas luka atau rasa sakit yang muncul di tubuh seseorang yang diyakini sebagai mujizat dari Allah. Stigmata itu muncul di lokasi yang berhubungan dengan luka penyaliban Yesus, seperti di tangan, kaki, pergelangan, lalu dekat jantung, lalu juga di kepala. Para saudara, itu kata stigmata itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu stigmata yang merupakan bentuk jamak dari stigma yang berarti tanda atau luka, bercak atau cap. Dari dunia kedokteran, fenomena ini memang menimbulkan tanda tanya, sebab luka-luka itu muncul kemudian menghilang dengan sendirinya. Munculnya luka stigmata diduga tergantung daripada kondisi sadar hingga kondisi trans, manakala si penerima stigmata mengalami penyatuan diri dengan penderitaan Kristus. Ada banyak sekali catatan tentang orang-orang yang mengalami stigmata ini, para saudara. Stigmata itu juga dialami tidak saja kaum biarawannya, para pastor atau suster, tetapi juga ada banyak orang awam yang mengalami ini. Baik, sekarang kita akan mulai dari ini contoh-contohnya saja. Kita mulai misalnya dari seorang yang bernama Theresia Neumann, wanita kelahiran 1898 ini adalah orang yang terlahir di Bavaria, Jerman. Dia berasal dari sebuah keluarga Katolik yang terbilang miskin. Ketika berusia 20 tahun, Theresia ini mengalami kecelakaan. Saat itu dia berusaha untuk memadamkan api yang hampir melahap tempat tinggalnya. Peristiwa ini membuat dia lumpuh sebagian punggung dan kejang-kejang hebat di kedua kakinya. Lalu Anda tahu bahwa secara medis beberapa dokter mengatakan bahwa dia tidak dapat disembuhkan. Ya, ada banyak juga saudara kita yang mengalami begitu ya. Keadaan Theresia semakin memburuk dari hari ke hari. Penderitaannya terjadi pada bulan Maret 1919 ketika dia menjadi sama sekali buta, jadi buta total. Ia kemudian menghabiskan hidupnya dengan berbaring di ranjang selama 6,5 tahun. Itu waktu yang tidak sedikit. Keluarganya selalu menghibur dia dengan membacakan bacaan-bacaan rohani. Ajaibnya dia mengalami kesembuhan dan tepat 1 tahun kemudian dia menerima stigmata di bagian jantung dan kedua telapak tangan. Para saudara, saat itu juga ia berpuasa penuh selama 36 tahun hingga ajalnya. Anda tahu bahwa sampai meninggal ia secara rutin setiap hari menyambut tubuh Kristus. Ini orang awam. Jika Anda bertanya sejak kapan fenomena stigmata ini ada, fenomena ini sebenarnya muncul di abad ke-12 Masehi dan hanya ada di lingkup gereja barat atau Latin. Dalam tradisi gereja Katolik, stigmata merupakan salah satu pengalaman mistik keagamaan orang-orang suci atau santo-santa. Stigmata diyakini sebagai tanda sengsara Yesus, seperti luka paku di tangan, di kaki, luka tombak di lambung, luka di kepala akibat mahkota duri, dan luka bilur-bilur penderitaan sekujur tubuh. Lalu siapakah orang pertama? Ya, orang pertama yang mengalami. Yang pertama mengalami itu Santo Fransiskus dari Assisi. Pada pesta salib suci 14 September 1224, Santo Fransiskus mendapat penglihatan bahwa ia dipeluk oleh Yesus yang tersalib. Dan Anda tahu bahwa sejak saat itu ia mengalami rasa sakit di bagian-bagian tertentu di tubuhnya yang kemudian disebut sebagai stigmata. Dan ini pertama kali kan. Santo Fransiskus berusaha menyembunyikan tanda karunia ilahi ini dari saudara-saudaranya sekomunitas atau seordo dengan membalut kedua tangannya dengan jubahnya dan mengenakan sepatu serta kaos kaki. Lama-kelamaan saudara-saudaranya mulai memperhatikan ada perubahan cara berpakaian dari Fransiskus, juga sengsara fisiknya. Maka terungkaplah rahasia pertama stigmata. Namun sampai saat ini kisah stigmata yang paling terkenal adalah stigmata yang dialami oleh Santo Padre Pio yang terjadi di Pietrelcina sore hari 7 September 1911 kemarin ketika mengantar para peziarah tuh pingin sekali sebenarnya mau ke sana tapi tidak bisa. Rutenya yang berbeda. Baik, karena peristiwa itu ia merasa takut lalu menemui Monsignor Salvatore Panuyo untuk menolongnya dengan cara berdoa.
Ajaibnya luka-luka stigmata itu hilang. Lalu pada periode kedua pengalaman itu, tepatnya Agustus tahun 1918, Padre Pio mendapat penglihatan di mana ia merasa dirinya ditikam dengan sebilah tombak. Sesudahnya luka akibat tikaman tombak itu tinggal pada tubuhnya. Kemudian pada September 1918, saat ia sedang sendirian memanjatkan syukur sesudah perayaan misa di sebuah kapel, ia menerima luka-luka di kedua kaki dan tangannya. Setiap hari ia kehilangan sekitar 1 cangkir darah, dan anehnya luka-luka itu tidak pernah bertambah parah. Keanehan semakin bertambah karena bukannya luka itu semakin berbau, tetapi sebaliknya luka-luka itu semakin harum semerbak terpancar dari stigmatanya. Para saudara terkasih, Santo Padre Pio sendiri itu selain memiliki stigmata juga mempunyai banyak karunia lainnya, seperti karunia melakukan mujizat, penyembuhan, nubuat, bilokasi, itu artinya bisa hadir di 2 tempat, lalu levitasi, bisa terangkat saat berdoa, dapat membaca isi hati seseorang, mendatangkan pertobatan, dan dapat hidup selama minimal 20 hari hanya dengan ekaristi tanpa makanan lainnya. Lalu dia punya karunia bahasa lidah, dan luka-luka stigmatanya terpancar bau harum. Selama 50 tahun para saudara, luka-luka stigmatanya itu mengeluarkan darah dan baru berhenti saat sebelum kematiannya. Pada saat kematiannya, luka-luka stigmatanya hilang seluruhnya tanpa meninggalkan bekas. Demikian tentang stigmata. Salam dari Labuan Bajo, dari Paroki Longgo, Labuan Bajo. Tuhan memberkati.